Selamat datang di kuliah model dispersi. Hari ini kita akan menganalisis pola aliran plug flow reaktor menggunakan model difusi. Untuk model difusi ini kita akan membaginya menjadi model untuk dispersi kecil dan model untuk dispersi besar. Nah, untuk model kali ini dikhususkan lebih ke PFR dibanding dengan yang model kompartemen. Jadi selain model dispersi, ada juga model tangki seri yang tidak kita bahas untuk kuliah kali ini. Nah, ini digunakan terutama untuk aliran yang hanya sedikit menyimpang dari aliran sumbat. Untuk aliran laminar, model ini tidak dapat digunakan ya, karena profil kecepatan paraboliklah yang menyebabkan penyimpangan. Untuk memahami ya bagaimana model dispersi ini berhubungan dengan karakteristik wadah, kita ambil sebuah contoh. Apabila sebuah pulsa tracer ideal diberikan ke fluida yang memasuki sebuah wadah ya, maka tracer tersebut akan tersebar sewaktu melewati wadah. Nanti Anda bisa lihat ya di gambar 13.1 bagaimana semakin lama ya pulsa tersebut di dalam wadah, dia akan semakin tersebar. Nah, dispersi jenis ini disebut juga dispersi longitudinal dan diwakili oleh koefisien difusi D atau D per mu L dalam satuan tanpa dimensi. Anda bisa lihat ya contoh bagaimana tracer itu semakin menyebar. Jadi anggap kita ini ada sebuah reaktor ya atau wadah yang berbentuk seperti plug flow ya, plug flow reaktor yang berbentuk pipa panjang. Nah, di sini kita memasukkan input berupa pulsa ya. Pulsa itu berarti kita injeksikan tracer di waktu anggap T sama dengan 0 ya, kita injeksikan sehingga konsentrasi tracer itu naik ya. Pulsa tracernya membentuk ini ya, fungsi direct. Nah, kemudian ketika terbawa oleh cairan ya, tracer ini tentu tidak akan terkonsentrasi seperti sewaktu dimasukkan. Nah, yang terjadi adalah tracer ini pasti akan mulai menyebar ya. Kalau kita biarkan saja tracer ini akan menyebar ya, semakin lama semakin menyebar. Nah, tapi karena ada aliran U ya, tracer penyebaran tracer ini akan terbawa. Nah, bagaimana penyebarannya ini ya, ini berhubungan dengan koefisien difusi tadi. Nah, nilai D atau D per mu L ya, itu dapat kita evaluasi dengan merekam bentuk kurva tracer sewaktu keluar dari wadah. Jadi di ujung itu ya, kita merekam bagaimana konsentrasi tracer sewaktu keluar dari wadah. Nah, khususnya parameter yang diukur itu adalah pertama adalah waktu rata laluan, yaitu berapa waktu rata-rata tracer itu berada di dalam wadah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah varian atau ukuran penyebaran kurva. Kedua parameter ini ya nanti berhubungan langsung dengan koefisien difusinya atau D per mu L. Nah, secara teoritis ya, T rata
itu bisa kita cari menggunakan hubungan ini. Ya, udah pernah kita bahas sebelumnya di aliran non-ideal sebelumnya. Nah, untuk penyebarannya ini lebih seperti statistik. Jadi karena kurvanya C versus T, ya, maka rumusannya menjadi T dikurang T rata di kuadrat dikali C, ya, dt diintegrasi semua, kemudian dibagi dengan integral dari C dt. Kalau Anda buka persamaan ini, Anda akan peroleh bentuk yang lebih sederhana adalah seperti ini. Nah, dalam persamaan diskrit, ya, ini untuk yang kontinu. Untuk yang diskrit kita bisa anggap, ya, kita cari dengan cara seperti ini, rumus ini. Nah, karena pencampuran melibatkan redistribusi material secara kontinu, ya, proses yang terjadi, ya, difusi yang terjadi itu dapat dianggap statistikal seperti dalam difusi molekuler. Nah, untuk difusi molekuler, ya, kita punya hukum fix yang bentuknya adalah dot C per dot T itu sama dengan D dikali turunan kedua dari konsentrasi terhadap aksis X. Nah, dengan menggunakan perumpamaan yang sama, ya, karena kita menganggap dia, ya, ini statistikal, ya, kita bisa mengadopsi dari hukum fix sehingga, ya, untuk difusi aksial atau longitudinalnya persamaannya menjadi seperti persamaan untuk difusi molekuler, tentu dengan koefisien difusinya adalah T, yang menjadi karakteristik dari wadah. Nah, dalam bentuk tanpa dimensi, ya, untuk Z sama dengan UT ditambah X per L dan theta sama dengan T per T rata, kita dapat bentuknya menjadi seperti di bawah ini. Nah, kemudian, ya, kita harus membagi kurva itu menjadi dua. Ya, ada alasannya, nanti akan dijelaskan. Kita akan mulai dulu dari yang dispersi kecil. Nah, sewaktu dispersinya kecil, ya, kurva distribusi itu dispersi itu akan menyerupai kurva distribusi normal. Jadi Anda bisa lihat seperti ini, ya. Nilai D per mu L yang di bawah 0,01 kita bisa pakai persamaan yang sederhana saja, ya, dimana untuk menghitung D per mu L nya kita cukup membagi sebarannya dibagi dua, sebaran yang tanpa dimensi. Nah, bentuk dari sebarannya, ya, Anda bisa lihat semakin tinggi koefisien dispersi maka dia akan semakin tersebar. Nah, perhatikan bahwa semakin tersebar, ya, semakin tinggi nilai D per mu L, ya, kurva tracer itu nanti akan semakin non-simetrikal. Nah, kalau dia penyebarannya kecil, dia akan nampak simetrikal. Tapi kalau penyebarannya besar, dia akan nampak tidak simetris. Untuk pemeriksaan tracer ini, ya, ada suatu sifat, ya, adisi yang berlaku karena kita dapat menganggap, ya, vessel ini saling menyambung, ya. Ini kan kita mengambil untuk kasus plug flow yang berbentuk pipa. Nah, kita bisa menganggap, ya, kalau dia plug flow yang tersambung-sambung, ya, maka waktu reratanya bisa dihitung dengan menambahkan semua waktu rerata tiap-tiap wadah. Begitu juga dengan varian, ya. Variannya, ya, untuk sejumlah wadah, ya, yang menyerupai plug flow itu bisa ditambahkan karena bisa kita anggap sebagai satu plug flow yang besar.
Nah, kemudian ya, untuk dispersi yang besar, sebenarnya kita punya masalah, yaitu pada saat D per mu L itu di atas 0,01. Jadi perhatikan ya, bahwa ketika dispersinya itu terjadi dengan cepat, kurva E yang kita rekam akan terdistorsi menjadi asimetris ya. Jadi bayangkan sewaktu kita melakukan pengukuran ya, ini kan dispersinya terjadi secara cepat. Jadi sewaktu kita ukur ya, selama pengukuran berlangsung, dispersi yang terjadi itu menjadi cukup signifikan ya, yang artinya sewaktu kita ukur sampai, anggaplah kita punya satu ini ya, anggap pada waktu T1, yaitu pada saat pertama kali pengukuran dilakukan, kurvanya bentuknya masih kecil yang cukup rapat ini ya. Nah, sewaktu pengukuran berakhir di T2, sebarannya sudah menjadi seperti ini. Nah, maka di awal-awal pengukuran ya, kita akan mendapati kurva yang mirip dengan kurva T1, dan di akhir pengukuran kita akan semakin tersebar dan menyerupai kurva T2, sehingga ya, pengukuran itu hasilnya menjadi tidak simetris karena kita perlu waktu untuk mengukur. Nah, kondisi dari dispersi yang besar ini diperparah oleh pengaruh keadaan masuk dan keluar wadah. Jadi ada pengaruh ya, ketika wadah itu alirannya terganggu ataupun alirannya itu kontinu ya, atau tidak terganggu. Jadi ada dua kondisi batas yang mempengaruhi bentuk kurva itu sendiri lagi. Jadi Anda bisa lihat di contoh figure 13.7 ini ya, ketika wadahnya tertutup atau close ya, maka aliran di luar dari wadah ya, itu berbeda dengan yang di dalam wadah. Nah, sedangkan kalau wadahnya itu jenisnya open atau terbuka ya, kita bisa menganggap alirannya itu kontinu, tidak ada perubahan pola, sehingga koefisien distribusi ya di tiap-tiap bagian dari wadah dan luar dan dalam wadah itu sama. Nah, untuk wadah yang tertutup ya, tidak ada ekspresi analitis untuk kurva E-nya. Dan kurva E-nya itu dapat dibuat secara numerik ya, seperti yang dilakukan oleh Van der Laan. Dimana ya, nanti sebarannya itu yang kita ukur itu akan sama dengan 2 kali D per mu L dikurang 2 kali D per mu L kuadrat dikali 1 dikurang eksponen dari negatif mu L per D. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya ya, dimana dengan asumsi dispersi kecil ya, kita hanya cukup sampai suku yang pertama saja. Nah, varian itu sama dengan 2 kali D per mu L. Tapi untuk yang dispersi besar, untuk wadah yang tertutup ya, ekspresinya bertambah rumit. Anda bisa lihat seperti ini ya kurvanya untuk yang wadah tertutup dan deviasinya cukup besar. Kalau deviasinya masih kecil ya, kita masih bisa pakai asumsi yang semula, terlepas dari apakah dia itu case-nya open atau close. Nah, pada saat D per mu L-nya tak berhingga, artinya dispersinya itu terjadi dengan sangat-sangat cepat, yaitu adalah kasus untuk mixed flow. Nah, Anda tentu masih ingat untuk mixed flow ya, kurva E-nya itu adalah bentuknya seperti ini.
Ya, jadi semakin tinggi dispersi, ya, semakin mendekati mixed flow. Nah, untuk wadah terbuka, ya, ekspresi analitisnya itu lebih mudah, di mana Anda bisa turunkan, ya, secara analitis, dan Anda akan dapat untuk wadah terbuka diperoleh ekspresi varian itu, ya, sama dengan 2 kali D per mu L ditambah 8 kali D per mu L di kuadrat. Nah, ekspresi ini lebih sederhana dari yang wadah tertutup tadi. Nah, jadi untuk open vessel boundary condition, ya, Anda bisa lihat dia mirip seperti ilustrasi di sini. Aliran itu tidak terganggu sama sekali. Anda juga bisa lihat, ya, untuk bentuk kurvanya itu seperti ini. Agak berbeda dengan yang close tadi. Oke, kita bisa menggunakan contoh 11.1, ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Dan kita bisa hitung berapa sih angka dispersi wadahnya. Nah, data konsentrasi tracernya udah pernah ditampilkan sebelumnya di contoh 11.1. Anda boleh lihat kembali materi kita yang mengenai aliran non-ideal dalam reaktor, ya. Nah, untuk data ini, ya, kita bisa menghitung angka dispersi wadahnya. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan dulu, yaitu kalau Anda kembali ke pembahasan di contoh 11.1, kita dapat melihat, ya, bagaimana distribusi E-nya. Dan kalau Anda ingat gambarnya itu nggak simetris, nggak berbentuk lonceng.
malah cenderung serong ya, serong ke samping, jadi asimetris. Kalau dia tidak simetris, ya biasanya kita tidak dapat menggunakan asumsi dispersi kecil. Kita harus anggap dispersi itu cukup besar. Nah, sehingga kita mula-mula kita hitung dulu ya, jumlah konsentrasi, kemudian jumlah waktu dikali konsentrasi, jumlah waktu kuadrat dikali konsentrasi. Jadi tinggal kita kali ya, waktu dengan konsentrasi 5 kali 3, 10 kali 5, yang ini waktunya di kuadrat. Nah, kemudian kita bisa menghitung T ratanya ya. Kita ambil yang waktu dikali konsentrasi dibagi dengan jumlah yang konsentrasi, dapatlah waktu rata itu 15 menit. Kemudian untuk menghitung varian ya, tinggal kita ambil yang waktunya di kuadrat ya, dikali konsentrasi tadi, jumlah kuadrat waktu dikali konsentrasi dibagi dengan jumlah konsentrasinya. Nah, nanti ini kita akan peroleh variannya 47,5 menit. Kemudian dalam satuan tanpa dimensi ya, kita tinggal bagi dengan waktu rata di kuadrat, hasilnya adalah 0,211. Nah, menggunakan wadah tertutup ya, sistem wadah tertutup, kita dapat menghitung nilai D per mu L. Nah, ini kita selesaikan secara numerik ya, atau bisa juga trial error, substitusi berurutan, terserah ya. Kita bisa mencari nilai D per mu L nya dan diperoleh nilai D per mu L ya, untuk data kita itu adalah 0,12. Nah, 0,12 ini sudah di atas 0,01 ya, yang mana berarti dia udah nggak memenuhi asumsi dispersi kecil sesuai dengan asumsi awal kita ya, lewat melihat kurvanya aja. Nah, itulah materi untuk model dispersi ya. Sekian dan terima kasih.